ngelakuin itu brutal kali, macam orang kesetanan, Wak. Seolah-olah dia tuh macam lagi nikam hewan buruan gitu loh. Kim langsung jatuh tersungkur dengan kondisi berdarah-darah, mau teriak minta tolong, nggak sempat si Kim nih, Wak. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Kalau beberapa waktu yang lalu aku pernah bawain satu kasus pembunuhan yang pernah menggemparkan Pulau Jeju, Korea Selatan, Wak. Di malam ini aku akan menceritakan satu kisah kriminal yang sama-sama terjadi di Korea Selatan, tapi terjadi di kota lain dan tidak kalah menggemparkan juga, Wak. Kisah ini tuh terjadi di tahun 2023 kemarin, baru-baru aja, di mana waktu itu ada seorang perempuan muda berusia 23 tahun yang menyamar menjadi murid SMP untuk merencanakan aksi penghilangan nyawa. Perempuan ini menjebak korbannya lewat aplikasi tutor online atau les privat daring gitu. Ada lebih dari 50 orang dia hubungi sampai akhirnya dia memilih satu korban yang dirasa pas untuk menjalankan aksinya itu. Modusnya, si pelaku ini akan menyamar sebagai siswi SMP dan dia akan mengatur pertemuan berkedok les privat. Ini bukan aksi spontan, Wak, ya. Penyidik itu menilai ada dorongan internal dan juga perencanaan panjang yang dia atau si pelaku ini bangun sendiri. Penasaran gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, Wak, jadi kasus ini melibatkan seorang perempuan muda kelahiran tahun 1999 bernama Jong Yu Jong, Wak. Dia ini berasal dari Busan, Korea Selatan dan tinggal di distrik Bukgu bersama dengan kakeknya. Orang tuanya Yu Jong ini meninggalkan rumah saat usia Yu Jong masih anak-anak, Wak. Jadi Yu Jong ini pun tumbuh tanpa kasih sayang orang tua. Dia dirawat dan dibesarkan sama kakeknya sendiri. Nah, sejak kecil, Wak, Yu Jong ini tuh dikenal sebagai gadis yang cukup pendiam, tapi dia ini rajin dan juga cukup aktif di sekolahnya. Bahkan pas SMP, Wak, dia tuh pernah ikut beberapa klub siswa dan juga kegiatan sekolah lainnya. Cuman memang si Yu Jong ini nggak punya banyak kawan, Wak, atau circle pertemanannya itu terbatas lah gitu. Dan seiring berjalannya waktu, tepatnya waktu Yu Jong masuk SMA, sikapnya mulai berubah. Yang tadinya Yu Jong ini sering ikut berbagai kegiatan di sekolah, sekarang dia malah berubah menjadi siswi yang jadi pasif gitu. Dia nggak mau bergaul dengan siswi-siswi lainnya atau siswa-siswa lainnya dan memilih menghabiskan waktunya sendirian aja. Nggak ada yang tahu pasti, Wak, kenapa Yu Jong ini jadi suka menyendiri. Tapi yang jelas dia ini bukan korban bully, Wak, yang enggak. Kawan-kawan sekelasnya sering tuh nyoba ngajak dia untuk ngumpul bareng apa main bareng ya kan, tapi dianya aja memang nggak mau gitu, macam mengisolasi diri sendiri itu loh. Jadi lama-lama Yu Jong pun dianggap aneh lah itu sama kawan-kawannya. Tapi terlepas dari sikapnya yang aneh ini, Yu Jong nggak pernah bolos sekolah, Wak, nggak pernah sama sekali. Dia ini selalu mengikuti pembelajaran dengan cukup baik sampai akhirnya dia lulus SMA di tahun 2018 lalu. Nah, setelah lulus SMA, Yu Jong sempat ikut tuh ujian masuk perguruan tinggi dengan memilih beberapa kampus yang dia impikan. Tapi sayangnya setelah beberapa kali ikut tes, dia selalu gagal, Wak. Ngerasa kemampuan akademiknya lemah untuk masuk kuliah, Yu Jong pun akhirnya mencoba melamar pekerjaan di berbagai perusahaan. Tapi lagi-lagi di sini juga dia gagal, nggak ada perusahaan yang mau terima dia. Akhirnya karena gagal terus, Yu Jong ini macam nyerah, Wak. Dan dia memilih mengurung diri di rumah aja, nganggur lah dia di situ. Nah, tahu akan hal itu, kakeknya si Yu Jong biasa-biasa aja, dia nggak ada marah sama sekali karena pada dasarnya kakek ini memang orang yang lemah lembut, Wak. Sayang kali juga sama si Yu Jong. Jadi waktu ngeliat cucunya cuman berdiam diri di rumah aja, kakek yang pikir ya udah Yu Jong cuman lagi rehat bentar lah gitu, atau dia lagi mempersiapkan diri untuk ikut ujian atau tes kerja tahun depan gitu mungkin kan. Jadi ya udah, kakeknya pun nggak begitu ngawasin si Yu Jong lah gitu, Wak. Tapi ternyata selama hampir 5 tahun nih, Wak, ya, dari 2018 sampai 2023 itu, Yu Jong nggak pernah nyari kerja di luar. Hari-harinya itu cuma dihabiskan dengan nonton film, baca buku, atau ya udah main sosmed di kamarnya aja. Kebiasaan itu jelas bisa dibilang nggak wajar kan, Wak? Apalagi ini karena dilakukannya bertahun-tahun. Kebiasaan inilah yang membuat Yu Jong pun makin ya terasing dari dunia luar. Yu Jong macam kehilangan arah gitu, Wak. Dia tidak tertarik melakukan apapun di luar. Dia nggak mau berteman lagi sama siapapun. Dan jadinya ya dia kayak nggak punya tujuan hidup yang jelas gitu. Satu-satunya hal yang bikin dia excited pada saat itu hanyalah nonton tayangan true crime dan juga nonton film thriller. Nah, bagi Yu Jong, Wak, kisah-kisah kriminal yang dia tonton itu bukan sekedar tontonan pengisi waktu aja, tapi macam pelarian dari hidupnya yang kosong tadi. Dan siapa sangka, makin lama Yu Jong tuh bukan cuma nonton film aja, Wak, tapi mulai tenggelam dalam setiap detail dari kasus yang dia tonton. Dia hafal cara pelaku ini berpikir gimana, pola kejahatannya kayak gimana, sampai bagaimana mereka atau si pelaku-pelaku yang dia tonton ini menutupi jejak. Dari situlah rasa ingin tahunya berubah jadi obsesi. Dia mulai membayangkan nih, gimana ya kalau aku jadi pelakunya? Bisa nggak ya aku lakuin itu tanpa ketahuan?
Tuh, dia mulai kepikiran ke sana. Awalnya pikiran itu cuma sekilas aja, Wak. Tapi semakin banyak dia nonton, Yu Jong ini malah makin terpengaruh lagi. Bahkan dari lubuk hatinya yang paling dalam, Wak, mulai muncul satu keinginan gelap, di mana Yu Jong ini pengen ngebuktiin apakah seseorang betul-betul bisa menghilangkan nyawa orang lain tanpa meninggalkan jejak dan masih bisa hidup tenang setelahnya. Dia penasaran soal hal itu. Dan rupanya hal itu bukan sekedar penasaran biasa aja, Wak, karena beberapa waktu kemudian Yu Jong diam-diam menyusun satu rencana untuk memenuhi rasa penasarannya itu. Rencana apa itu, Masuk? Nah, jadi pada bulan Mei 2023, Wak, Yu Jong ini tiba-tiba kepikiran untuk merealisasikan ide gilanya tadi di saat-saat itu. Di situ Yu Jong membuat skenario pembunuhan, Wak, di dunia nyata macam video true crime yang sering dia tonton ini. Yu Jong mulai ngeriset lah tentang kasus-kasus kriminal di Korea Selatan dari buku-buku yang memang dia pinjam dari perpustakaan umum. Yu Jong juga tentunya sambil nge-browsing di internet tentang bagaimana cara menghilangkan nyawa orang dan gimana caranya menyembunyikan jasad korban biar nggak gampang kelacak gitu. Dia cari tahu tentang hal itu, dicarinya, Wak. Nah, dari serangkaian riset itu, ketemulah satu cara yang dia anggap paling efektif dan juga paling menantang. Yaitu, Yu Jong ini pengen menghilangkan nyawa orang secara random aja, dengan menjebak korbannya lewat aplikasi tutor online. Nah, aplikasi tutor online ini, Wak, memang biasa dipakai untuk mencari guru-guru les untuk siswa SD, SMP, SMA di sana. Jadi, target yang mau dijadikan korban sama siapa ini, sama Yu Jong, adalah guru privat itu, guru yang ada di aplikasi ini. Cara ini Yu Jong pilih karena menurutnya dia, Wak, metode ini tuh mudah untuk dijalankan dari jauh. Terus juga dia nganggap korbannya itu jadi lebih rentan. Karena kan les privat biasa dilakukan sendirian kan, Wak. Dan Yu Jong bisa melihat juga kalau rencana ini macam bisa berhasil lah tanpa bisa langsung ketahuan. Dia seyakin itu pakai dengan cara ini. Akhirnya pertengahan Mei 2023 itu Yu Jong mulai lah, Wak, ngedownload aplikasi tutor online itu. Tutor online itu dia download dia. Dan aplikasi itu memang banyak kali dipakai di Korea Selatan. Kita sebut aja lah namanya aplikasi A ya. Nah, di aplikasi A ini, Yu Jong bikin akun palsu dengan berpura-pura menjadi orang tua siswa yang lagi mencari guru les untuk anaknya. Nyamar jadi ibu-ibu. Setelah bikin akun, Yu Jong mulailah itu nge-stalking profil para guru-guru les yang ada di sana yang dia anggap mudah dijebak nih. Setelah nemu profil yang cocok, Yu Jong mulai ngechat tuh guru les ini kita coba lah, contoh aja lah satu percobaan guru A itu misalnya kan. Nah, awalnya Yu Jong basa-basi dulu, Wak, kenalan dulu dia pas segala macam. Dia juga cerita lah kalau dia ini lagi butuh guru les, ya, anak saya nih kelas 3 SMP kayak gitu. Selain cerita soal anaknya nggak ada ini, Yu Jong ini juga nanya-nanya hal lain ke guru A itu. Dan salah satu pertanyaan yang selalu dia tanyakan adalah, guru A tinggal sama siapa di rumah? Dia selalu nanya itu, pasti dia nanya itu. Yu Jong tanya kayak gitu untuk memastikan apakah calon korbannya ini tinggal sendirian atau enggak, Wak. Yu Jong memang nargetin guru les yang tinggal sendirian. Biar apa? Biar lebih gampang itu buat ngelancarin aksi jeleknya itu. Tapi rupanya nyari guru les yang tinggal sendirian di sana, Wak, nggak semudah itu. Yu Jong tuh udah sampai ngubungin lebih dari 50 orang lah gitu. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang tinggal sendirian. Atau misal pun mereka sendiri, mereka nggak bersedia rumahnya dijadikan tempat les privat gitu, nggak mau. Jadi lesnya harus di rumah siswa atau di tempat lain. Dia nggak mau di rumahnya. Nggak ketemu-ketemu nih, 50 orang tuh dia tanya-tanyain. Nggak nyerah di situ aja, Yu Jong masih terus mencari calon-calon korban lainnya. Sampailah pada suatu hari Yu Jong nemu ada satu profil guru les yang dianggap sesuai lagi. Dia ini, si guru les berikutnya ini adalah seorang mahasiswi. Kita sebut aja lah namanya Kim ya. Usianya sekitar 20-an tahun, Wak, dan dia sedang kerja freelance jadi guru les. Nah, waktu itu ditanya lah sama Yu Jong kan, guru Kim tinggal sama siapa? Katanya. Nah, Kim jawab, saya tinggal di apartemen sendirian, Bu. Kata kayak gitu. Yu Jong, ini nih dia sendirian dia ya kan. Ditanya lagi, boleh nggak, Bu, kalau anak saya lesnya di apartemennya Ibu? Oh, boleh, Bu. Kata Kim, boleh, Bu. Saya biasa kok ngelesin anak-anak di apartemen gitu. Oh, oke, kalau gitu kita deal ya. Minggu depan anakku udah bisa mulai les belum? Kata si Yu Jong lagi. Oh, bisa, Bu. Mulai tanggal 26 Mei saya free, kata dia kayak gitu. Oh, ya udah, berarti tanggal 26 setelah pulang sekolah, anakku langsung ke apartemen kamu ya, Bu ya, gitu. Oh, baik, Bu, kata Bu Kim. Nah, setelah chat-chatan itu, Yu Jong langsung senang kali, Wak, karena akhirnya dia bisa dapetin target korban yang selama ini dia cari ya kan. Nah, di situ Yu Jong nggak langsung buang-buang waktu, dia pun langsung lah menyiapkan rencana selanjutnya. Nah, kalau sebelumnya di aplikasi tutor online itu dia menyamar menjadi orang tua siswa, Wak, di rencana Yu Jong berikutnya adalah dia akan menyamar jadi anaknya siswa yang mau les ke apartemen si Kim itu, Wak. Ya biar dia bisa datang langsung ke apartemen si Kim kan. Jadi dia yang mesan, dia juga yang datang lah kayak gitu. Dia nyamar jadi dua orang tua sama siswa. Nah, untuk menyempurnakan penyamarannya, Wak, Yu Jong pun belilah itu, sampai beli seragam sekolah
lewat online, nyiapin berbagai peralatan-peralatan, termasuk diantaranya pisau. Oke, barulah setelah semua perlengkapan itu siap, Yu Jong mulai melancarkan aksi. Jadi sesuai dengan kesepakatan sama Kim, pada hari Jumat 26 Mei 2023 sekitar jam 5-an sore, Yu Jong yang udah nyamar jadi anak SMP nih, dia pakailah seragam SMP itu kan, datanglah ke apartemennya Kim yang berada di distrik Gomjonggu, Busan. Jaraknya sekitar 20 menitan dari rumahnya Yu Jong di distrik Buggu tadi. Yu Jong itu datang ke sana pakai seragam sekolah dan dia juga nggak lupa bawa tadi tuh senjata tajam dalam tasnya, dibawa sama dia. Yu Jong sampai di area apartemennya si Kim sekitar jam 5.40 sore. Begitu sampai sana, Yu Jong langsung masuklah ke gedung apartemen yang memang sudah diinfokan sama si Kim sebelumnya. Nah, pas sampai di depan pintu apartemennya si Kim, Yu Jong langsung mencet bel, ting neng, ya kan. Nggak lama Kim keluar lah ini bukain pintu. Di situ Kim nggak ada curiga sama sekali, sama si Yu Jong, karena Yu Jong ini memang kelihatan macam anak SMP waktu itu. Jadi Kim ya udah. Oh iya, ini kamu ini ya, silakan masuk gitu sama si Kim. Nah, karena ukuran apartemennya si Kim itu nggak terlalu besar, Kim pun bilang sama si Yu Jong, Dek, kita belajarnya di kamar nggak apa-apa kan? Oh iya Kak, nggak apa-apa, kata si Yu Jong. Ya udah yuk masuk sini gitu. Mereka masuklah di dalam kamarnya si Kim. Terus duduklah itu bersebelahan di meja belajarnya si Kim sebelahan. Nah di situ Kim ngajak lah Yu Jong ini kenalan dulu, ngobrol-ngobrol bentar. Baik kali si Kim nih, dan dia nawarin Yu Jong mau minum apa enggak? Kamu minum apa? Katanya. Oh air putih aja Kak, nggak apa-apa. Oke, sebentar ya, aku ambilin dulu katanya. Nah, waktu si Kim ini lagi mau berdiri, Yu Jong udah siap-siap ngeluarin pisau dari tasnya tuh, udah langsung mau dihajarin di situ. Kim berdiri, dia balik badan mau berjalan ke arah pintu kamar. Disitulah dengan cepat Yu Jong langsung bangkit, ditikamnya tubuhnya si Kim berkali-kali dari belakang. Tas. Yu Jong ngelakuin itu brutal kali, macam orang kesetanan, seolah-olah dia tuh macam lagi nikam hewan buruan gitu loh. Ditikam terus. Nah, di sisi lain si Kim yang nggak tahu pergerakan Yu Jong dari belakang ya pasti nggak bisa ngelawan sama sekali lah. Kim langsung jatuh tersungkur dengan kondisi berdarah-darah, mau teriak minta tolong nggak sempat si Kim nih, masih juga ditikam lagi sama si Kim, dan nggak lama setelah itu meninggal di tempat si Kim. Meninggal secepat itu memang kejadiannya. Setelah memastikan si Kim ini sudah tidak bernyawa, aksinya Yu Jong belum berhenti di situ. Dengan tenang dia mulai dipisah-pisahkannya itu jari tangannya si Kim. Gerakannya santai, seolah-olah ini bukan sesuatu yang baru. Padahal kan ini pertama kalinya dia ngilanginnya orang kan, potong-potongnya. Dia sengaja ngelakuin itu biar sidik jarinya si Kim nggak bisa diidentifikasi. Dan setelah itu, untuk menghilangkan jejak, Yu Jong juga melakukan metode brutal macam tayangan true crime yang sering dia tonton. Yaitu, selain jarinya, badannya si Kim juga dipisah-pisah ke beberapa bagian. Dipisah-pisahkan sama dia, astagfirullahaladzim. Nah, tapi setelah beberapa jam melakukan itu, Yu Jong nyerah. Karena pisau yang dia pakai itu nggak setajam itu untuk motong badan Kim. Alhasil karena capek, Yu Jong pun cari cara lain lagi. Dia baliklah ke rumah. Dia balik ke rumah, dia bawa kopernya dia. Balik lagi dia ke apartemen si Kim. Dan di situ Yu Jong langsung memasukkan beberapa potongan tubuhnya si Kim ke dalam koper itu beserta dengan KTP-nya si Kim. Kartu ID-nya ditaruh di sana. Tapi ternyata kopernya nggak muat. Jadi mau nggak mau Yu Jong harus keluar lagi dari apartemen untuk beli trash bag atau kantong plastik, kantong sampah ya kan. Udah pergi dia nih ke toko, ke minimarket atau apalah itu. Setelah dia beli trash bag, dia mampir lagi ke toko lain untuk beli cairan pembersih noda. Ya, dia beli. Dan pas jalan keluar toko nih, Allah, Yu Jong tuh kelihatan biasa kali. Nggak ada panik, nggak ada gemetar, nggak ada biasa. Bahkan meskipun dia tahu ada banyak kali CCTV di area situ, Yu Jong sama sekali nggak peduli. Biasa di jalan ngengong. Kalian pasti udah pernah juga lihat penampakan ini kan. Heboh kali waktu itu kan. Jadi dia tuh macam seolah-olah yakin kali kalau kejahatannya nggak akan terbongkar gitu loh. Nah, jalan yang ngengong, dia beli beberapa barang. Setelah itu balik lagi lah dia nih ke apartemennya si Kim. Dia masukin lah itu sisa-sisa potongan tubuhnya ke dalam trash bag tadi. Terus dia buanglah trash bag itu ke tempat sampah di dekat apartemen. Oke. Habis itu Yu Jong lanjut lagi ngebersihin noda merah di lantai kamarnya si Kim, pakai cairan pembersihan dia bawa tuh disikat sama dia. Barulah setelah beres, Yu Jong ganti pakaian, pakai bajunya si Kim yang ada di lemari. Habis itu baru dia keluar. Sekitar jam 12.50 dini hari, jam 1 kurang 10 menit malam di tanggal udah masuk 27 Mei, udah ganti hari. Nah, waktu keluar apartemen, Yu Jong ini masih kelihatan santai ngegeret koper berisi potongan tubuhnya si Kim. Kopernya dibawa keluar. Dia juga bawa dompet sama HP-nya si Kim biar dianggap kejahatannya sebagai kejahatan sempurna lah gitu kan, tanpa meninggalkan jejak sama sekali. Semua identitasnya si Kim dia bawa di koper itu. Nah, pas sudah nyampe di pinggir jalan, Yu Jong pesan taksi lewat aplikasi. Ya, dia pesan.
Begitu taksinya datang, Yujong bilang ke supirnya, "Pak, ini koper saya mau saya taruh di bagasi ya," katanya. Tanpa curiga sama sekali, supir itu pun mengiyakan. Nah, Yujong yang masukin tuh ke bagasi, masuk dalam mobil. Dia bilang sama Pak polisi, sama Pak supir, "Pak, anterin saya ke Sungai Nakdong, Pak ya," katanya. Ini Sungai Nakdong nih jaraknya sekitar 20 kilo gitu, Wak, dari apartemen si Kim. Dan FYI, sekitar Sungai Nakdong itu, Wak, memang biasanya dipakai untuk olahraga sama masyarakat sekitar. Cuman di dekat sungai itu juga ada area macam hutan terpencil gitu yang jarang didatangi sama warga. Nah, tujuannya si Yujong mau pergi ke daerah itu, yang daerah terpencil dekat sungai itu. Dengar Yujong minta dianterin ke Sungai Nakdong, Pak sopir udah mulai ngerasa aneh. Ngapain perempuan ini pergi ke Sungai Nakdong malam-malam sendirian pula, ya kan? Tapi waktu itu Pak supir nggak terlalu menghiraukan, dah lah dia ngegas aja ke sana, kan customernya dia. Dan selama perjalanan pun Pak supir ini nggak ada ngobrol sama si Yujong, Wak. Akhirnya sekitar 30 menit kemudian mereka pun sampailah di dekat Sungai Nakdong. Pak supir waktu itu yang turun dibantuin lah si Yujong ini ngangkat kopernya. Nah, pas nurunin koper dari bagasi ini, sopir udah ngerasa ada yang janggal. Karena Pak sopir ini ngelihat di permukaan koper itu ada noda merah macam bercak darah gitu. Cuman di sini Pak sopir nggak nanya apa-apa nih, dia macam darah ya kayak gitu. Dia nggak nanya apa-apa, dia kasih aja tuh koper ke si Yujong. Pergilah, masuk lagi mobil, pergi. Tapi untungnya waktu itu Pak sopir ini nggak langsung pergi ngegas ninggalin si Yujong, Wak. Dia memang masuk dalam mobil, cuman diam-diam mencoba ngamatin bentar si Yujong ini mau pergi ke arah mana gitu lah. Dia tengok, ke arah sana gitu. Nah, tahu barulah si sopir ini pergi meninggalkan lokasi. Sementara Yujong jalan bawa ngeret koper itu masuk ke area hutan terpencil di dekat Sungai Nakdong tadi untuk ngebuang si koper ini. Udah dibuangnya, balik ke rumah dengan tenang seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Tapi ketenangannya Yujong tidak berlangsung lama karena dini hari itu juga ada yang laporin ke polisi. Dan kurang dari 24 jam setelah menghilangkan nyawanya si Kim, Wak, Yujong bisa langsung ketangkap. Mati loh. Jadi beberapa jam setelah Yujong itu membuang jasad si Kim di dekat Sungai Nakdong itu, Wak, tadi itulah si sopir taksi itu ternyata langsung nelpon polisi. "Pak, barusan saya nganterin penumpang ke arah Sungai Nakdong, Pak. Tapi ada yang aneh sama dia. Pertama, dia perempuan, Pak. Terus dia pergi ke sana malam-malam sendirian, ngapain? Dan yang ketiga, Pak, saya ngeliat di koper yang dia bawa macam ada noda darah, Pak. Itu feeling saya langsung nggak enak. Ini kayak dia habis ngilangin nyawa orang lah, Pak. Cobalah Bapak periksa area hutan dekat Sungai Nakdong tuh lah, Pak. Kata si supir itu. Begitu dapat laporan itu, polisi bosan langsung gerak cepat ngerahin beberapa tim di tengah malam itu juga untuk memeriksa area hutan terpencil di Sungai Nakdong. Polisi datang nih, Wak, disisir lah itu area itu kan selama berjam-jam. Sampai sekitar jam 5-an pagi, polisi menemukan ada sebuah koper hitam yang tergeletak di antara semak-semak di sana. Persis macam apa yang dibilang sama supir tadi. Warna kopernya hitam, Pak. Dah, waktu ditengok memang ada darah di permukaan koper itu, Pak. Dan begitu koper tuh dibuka, itulah isi potongan tubuh manusia. Ya Allah. Selain itu, polisi juga menemukan itu kartu identitas yang diduga adalah milik korban. Dan di kartu identitas itulah ketulis nama Kim dan alamat apartemennya yang ada di Gumjonggu tadi tuh loh. Akhirnya beberapa polisi pun ngebawa lah jasad korban ini ke rumah sakit untuk diotopsi, dan beberapa polisi lainnya juga langsung pergi ke apartemen Gumjonggu tadi tuh untuk menyelidiki lebih lanjut. Nah, meski sebelumnya Yujong itu sudah membersihkan apartemen si Kim itu pakai cairan pembersih, Wak, ternyata polisi yang datang ke sana masih nemuin ada beberapa bercak darah di lantai yang terlewat dibersihkan sama si Yujong. Dari situlah polisi yakin kalau Kim adalah korban penghilangan nyawa. Polisi pun menyelidiki apartemen itu secara menyeluruh. Polisi juga gerak cepat memeriksa CCTV di area apartemen dan sekitarnya, Wak. Dan dari salah satu CCTV di sekitar apartemen itu terekam jelas ada seorang gadis rambutnya pendek pakai masker. Dia lagi ngegeret koper di trotoar sekitar jam 1 kurang. Oke, malam. Polisi panggil supir taksi yang sebelumnya nelpon mereka. Polisi tunjukin, Wak, CCTV itu ke supir taksi ini. "Pak, betul Pak, ini orang yang kau tengok, yang kau antar ke Sungai Nakdong." Katanya, betul Pak, ini dia orangnya gitu. Akhirnya polisi pun mengidentifikasi gadis yang ada di CCTV itu dengan lebih detail. Polisi juga bekerja sama dengan perusahaan taksi untuk mengecek IP pemesanan taksinya si Yujong ini. Untungnya waktu itu si Yujong ini pesan taksi itu lewat online kan, Wak, pakai aplikasi kan, jadi gampang dilacak nih data IP pemesan. Nah, setelah dapat IP itu, polisi bisa langsung lacak keberadaannya si Yujong. Alhasil tidak butuh waktu lama, Wak. Jam 6 paginya di tanggal 27 Mei 2023 polisi langsung bisa
dapat alamatnya, datang langsung ke rumah si Yujong yang ada di distrik Bugu itu dengan membawa surat penggeledahan langsung. Oke, nyampe di sana, Yujong ada di rumah, wah ada. Polisi langsung bilang, kami dari kepolisian Busan dapat laporan tentang kasus penghilangan nyawa. Dan dari hasil pemeriksaan sementara, semua bukti mengarah ke kamu. Jadi mohon kerjasamanya untuk proses penyelidikan lebih lanjut, ya. Denger itu, Yujong sama sekali nggak panik, wah. Nggak panik, dia malah dengan santainya ngebolehin polisi, oh ya Pak, silakan geledahlah rumah saya gitu. Digeledah, dan waktu digeledah, wah, polisi menemukan baju seragamnya Yujong yang ada noda darahnya. Beberapa potongan tubuh manusia di kantong plastik ternyata dibawa ke rumah, wah. Dan juga dompetnya si Kim. Di situ polisi langsung dah sini, memang kau pelaku ya. Saat itu juga polisi langsung ngebawa si Yujong ini ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut. Wah, Yujong nggak ngeberontak deh sama sekali, nggak ada. Dia tetap santai aja, dia mau kerja sama itu sama polisi. Yang paling shock malah kakeknya lah. Kakeknya dia shock berat kali karena tahu cucu kesayangannya loh jadi tersangka kasus penghilangan nyawa. Awalnya kakeknya bersikeras, wah nggak percaya, nggak Pak, nggak mungkin cucu saya ngebunuh orang Pak, dia orangnya baik Pak, apa segala macam. Tapi waktu ngelihat sendiri ada beberapa potongan manusia di kamarnya Yujong, disitulah kakek si Yujong ini langsung pasrah, lemas dia langsung membiarkan polisi untuk membawa si cucunya ini. Akhirnya Yujong pun dibawa kantor polisi, diinterogasi di sana sampai akhirnya motif kejahatannya si Yujong ini pun terungkap. Nah, jadi awalnya nih waktu diinterogasi Yujong sempat ngelak. Dia bilang, Pak, saya cuma nemuin potongan jasad aja Pak, sama dompet korban di Sungai Nokdong itu. Ada orang lain Pak yang ngebunuh dia, bukan saya. Saya justru baru mau ngelapor hari ini lah Pak, tapi Bapak malah udah datang duluan ke rumah saya. Nggak percaya lah polisi gitu kan, gila kali gue ya. Orang jelas-jelas Yujong terekam CCTV bawa koper dari arah apartemen korban kok. Polisi juga nemuin beberapa potongan tubuh korban di kamarnya ya kan. Seragam yang ada noda darahnya. Ada pula dompetnya si Kim di rumah si Yujong. Ditambah lagi sama kesaksian supir taksi yang memang ngantar si Yujong ke Sungai Nokdong itu. Dari bukti-bukti itu tentu si Yujong udah nggak bisa ngelak lagi karena terpojok. Langsunglah Yujong ngaku, iya Pak, saya memang udah ngilangin nyawanya Guru Kim katanya. Soalnya kemarin kami bertengkar hebat Pak, saya nggak bisa ngontrol emosi saya, gelap mata saya, udah saya nggak sengaja, saya bunuh dia katanya. Alah, kalau memang kok nggak sengaja ngapa kok potong-potong badannya, ngapa nggak kok lapor aja langsung ke polisi? Saya takut ketahuan Pak, jadi saya pengen ngilangin jejak. Nah selama interogasi ini dan waktu si Yujong ini ngomong, polisi notice kalau ekspresi Yujong ini tetap kelihatan biasa kali macam nggak ada takut-takutnya, macam nggak ada nyesel-nyeselnya. Dari situ polisi meragukan kesaksian Yujong yang terakhir itu. Jadi di situ polisi belum bisa menyimpulkan motif asli di balik pembunuhannya si Kim. Alhasil untuk mengungkap motif itu polisi menunggu dulu hasil otopsi Kim, otopsi korban. Dan sambil menunggu hasilnya keluar, polisi juga meminta Yujong ini untuk ikut diagnostik psikopat untuk nunjukin si Yujong ini psikopat atau bukan. Udah aku tes dulu. 2 hari setelahnya, tepatnya tanggal 29 Mei 2023, hasil otopsi jasadnya Kim keluar, ya. Dan hasilnya ditemukan lebih dari 110 bekas tusukan di tubuhnya korban yang menunjukkan adanya serangan brutal yang sengaja. Pola tusukan 110 kali ini pasti langsung membuat si polisi menyimpulkan kalau Yujong itu betul-betul psikopat. 110 kali. Dan hal itu memang terbukti pula dari hasil skor tes diagnostik psikopatnya Yujong yang berada di angka 28 dari maksimal 40. Kalau di Korea Selatan seseorang dianggap psikopat kalau skornya 25. Dia 28. Dari sinilah akhirnya Yujong langsung dinyatakan bersalah karena sudah menghilangkan nyawa Kim dengan kejam. Dan pada tanggal 2 Juni 2023, Yujong diminta muncul di depan publik untuk menyampaikan permintaan maaf ke keluarga korban. Dia bilang, saya akan mengikuti proses hukum dengan baik, kata. Dihadapkan langsung di depan keluarga korban. Nah, setelah kemunculannya di berbagai media, pihak keluarga korban dan masyarakat Korea Selatan geram kali sama dia. Bahkan kakeknya sendiri itu marah besar. Sampai-sampai kakeknya sendiri yang minta cucunya dihukum setimpal seberat mungkin Pak, katanya. Sudi aku punya cucu kayak ini, hukum aja deh Pak. Yujong pun menjalani persidangan pertama di tanggal 14 Juli tahun 2023.
Di sidang itu, jaksa penuntut memaparkan kronologi kejadian sekaligus juga menunjukkan berbagai bukti kuat yang nunjukin kalau Yu Jong ini memang bersalah. Bukti-bukti itu antara lain adalah riwayat penelusuran internetnya Yu Jong soal cara menghilangkan nyawa orang dan juga menghilangkan jejak korban. Terus kedua ada riwayat chatnya Yu Jong dengan beberapa guru les di aplikasi tutor online A tadi. Terus yang ketiga hasil otopsi korban yang menunjukkan pola penghilangan nyawa secara brutal dan disengaja, bukan tidak disengaja. Berikutnya ada CCTV yang menunjukkan Yu Jong membawa koper berisi potongan tubuh korban. Terus yang terakhir ada kesaksian dari beberapa saksi termasuk si supir taksi yang nganter si Yu Jong ke apa itu. Dengan adanya bukti-bukti itu, Yu Jong sudah pasti tersudut. Wah, dia pun mikir ini kayaknya kalau misalnya aku jujur nih hukumannya bakal lebih ringan ini kayaknya. Jadi ya udah, Yu Jong pun ngaku lah Wak, kalau aksinya itu memang sudah direncanakan dari awal. Itulah kayak tadi, kayak kronologi yang sudah aku jelaskan tadi. Gegara apa? Gegara dia penasaran gimana rasanya menghilangkan nyawa orang. Bahkan Yu Jong ini juga bilang kalau aksinya itu terinspirasi dari video-video true crime yang dia tonton. Nah, dengan pengakuan itu, jaksa penuntut pun meminta hakim untuk menghukum Yu Jong seberat-beratnya. Awalnya jaksa minta si Yu Jong ini dihukum mati aja, Wak. Tapi hal itu nggak dikabulkan. Kenapa? Karena di Korea Selatan sendiri, hukuman mati itu memang masih ada, Wak. Memang masih diakui secara hukum. Tapi secara prakteknya, hukuman itu udah nggak pernah diterapin lagi. Sejak terakhir tuh katanya, terakhir kali dilakukan tahun 1997. Jadi ya udah, di tanggal 24 November 2023, hakim pun menyatakan Yu Jong bersalah. Yu Jong bersalah atas kasus pembunuhan berencana dan dia dijatuhi vonis hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Yu Jong juga sempat minta keringanan hukuman waktu itu, minta banding dia kan, tapi bandingnya ditolak. Jadi di usianya masih sangat muda, ya Allah Yu Jong 23 tahun kau harus menghabiskan sisa hidup kau dalam penjara. Rasalah itu. Menurut kalian gimana, Wak? Apakah hukuman Yu Jong ini sudah setimpal atau belum? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Oke Wak, jadi itu tadi aksi pembunuhan sadis yang dilakukan Jung Yu Jong yang lahir dari obsesi pribadi dan rencana yang dia bangun sendiri. Terlalu terobsesi pada hal yang gelap jelas pasti berbahaya, Wak. Apalagi kalau dipakai untuk membenarkan tindakan kejam ya. Suka nonton cerita kriminal atau thriller tuh boleh, aku juga suka kok nontonnya. Tapi posisikan sebagai bahan belajar dan juga bahan kewaspadaan, bukan jadi inspirasi. Yang kita konsumsi itu harus disaring sama akal sehat dan empati juga. Jangan mentelan aja, jangan malah jadi inspirasi pula. Semoga kita semua dijauhkan dari pikiran jahat dan juga pilihan yang merusak diri maupun orang lain, Wak ya. Amin ya robbal alamin. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasi ya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.